Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada kesempatan malam ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram. Kita masih membahas bab tentang li'an ya. Ada 2 atau 3 hadis yang tersisa yang belum kita bahas, yaitu yang hadis mulai nomor 7 ya, 8 dan 9. Sekarang hadis nomor 7, terakhir nomor 9 ya di bab ini. Nanti bab baru ya setelah ini. Baik, hadis nomor 7 Bapak Ibu, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sesungguhnya dia Abu Hurairah pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, hina nazalat ayatu al-mutala'inaini, ketika turun ya, ayat tentang li'an ya, tentang 2 orang yang saling melaknat antara suami dan istri. Saat itu beliau mengatakan, ayyuma mra'atin adkhalat ala qaumin man laisa minhum falaisat minallahi fi syai'in walan yudkhilahallahu jannatahu. Artinya siapa saja wanita yang memasukkan anaknya pada suatu kaum, maksudnya kepada nasab suaminya, man laisa minhum, padahal anak itu bukan anak suaminya. Lalu si wanita itu mengklaim, mengaku bahwa ini anak suamiku, padahal itu anak hasil zina dengan laki-laki lain. Jadi kasusnya itu misalnya ada seorang wanita berzina, dia sudah punya suami, berzina dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya, lalu hamil. Lalu si wanita itu mengaku bahwa ini adalah anak suaminya. Nah, itu yang dimaksud adkhalat ala qaumin man laisa minhum. Padahal anak itu bukan dari kaum suaminya, bukan dari suaminya. Falaisat minallahi fi syai', maka tidak ada ya, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud falaisat minallahi fi syai', ai laisat hiya ya ahlan li rahmatillahi azza wa jalla. Atau artinya dia itu tidak termasuk orang yang berhak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud falaisat minallahi fi syai'in. Jadi dia bukan termasuk orang yang berhak menerima rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahkan walan yudkhilahallahu jannatahu, dan Allah tidak akan memasukkan si wanita tersebut ke dalam surganya. Ini ancaman keras ya. Kemudian wa ayyuma rajulin jahada waladahu wa huwa yanzuru ilai, dan siapa saja laki-laki atau suami yang mengingkari anaknya padahal dia tahu anak yang dilahirkan istrinya itu ya anaknya dia, tapi dia mengingkarinya bi ghairi qarinatin, tanpa ada indikator.
ya, tanpa ada indikator. Ini penjelasannya ya. Apa yang dimaksud tanpa ada indikator? Yang nggak ada tanda-tandanya kok dia bisa mengingkari. Lain kalau misalnya dia punya istri. Nah, dia memang menggauli istrinya. Tapi dia ketika dia tinggalkan kerja istrinya, si istri ini sering berhubungan dengan laki-laki lain. Tandanya apa misalnya? Pas dibaca WA-nya, WhatsApp-nya, itu ada WA yang mesra dengan laki-laki lain. Nah, itu bisa jadi korina. Bahkan mungkin udah mengarah ke hubungan suami istri misalnya. Si suaminya baca. Nah, itu namanya bikorinatin. Kalau itu, nah, lalu si suami, wah ini bukan anak saya karena saya baca WA di HP istri saya begini-begini. Tapi kalau nggak ada bukti apa-apa, lalu si suami dia mengingkari anaknya, padahal dia tahu itu anaknya, dia sadar bahwa dia telah menggauli istrinya, ihtajaballahu anhu wa fadhahahu ala ru'usil awwalin wal akhirin. Maka Allah akan ihtajaba, itu menutup dirinya dari orang tersebut, alias Allah akan mengharamkannya, Allah akan mengharamkan dia dari melihat kepada Allah kelak nanti pada hari kiamat. Nah, jadi Allah akan menutup dirinya sehingga orang tersebut kelak tidak bisa melihat kepada Allah pada hari kiamat. Dan ini tentu dia kehilangan nikmat besar. Jadi di antara nikmat paling besar yang akan didapatkan oleh para penduduk surga itu adalah bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Orang ini tidak akan bisa karena Allah ihtajab, menutup diri dari orang tersebut. Dan yang kedua, wa fadhahahu, Allah akan mempermalukan dia ala ru'usil awwalina wal akhirin, di hadapan makhluk yang pertama atau yang belakangan. Jadi di hadapan seluruh manusia, baik yang lahir ya di generasi awal bahkan sampai yang terakhir. Nah, itu hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud, Imam An-Nasai, Ibnu Majah, disahihkan oleh Ibnu Hibban. Itu yang nomor 7. Nah, nomor 8, wa an Umar radhiyallahu anhuma, Umar Ibn Khattab maksudnya, radhiyallahu anhuma. Qol, dia mengatakan, man aqarra biwaladin tarfata ainin, barang siapa yang mengakui, menetapkan bahwa anak itu adalah anaknya dia, tarfata ainin, walaupun sekejap mata, falaisa lahu an yanfiyahu, maka dia tidak punya hak untuk menafikan itu meniadakan nasab anak tersebut kepada dirinya. Dia tidak berhak. Kalau dia pernah mengakui ini anak saya, tiba-tiba baru sekejap dia ngomong gitu, enggak, ini bukan anak saya, itu enggak berhak dia. Kalau dia sudah ngaku ini anak saya, walaupun sejenak gitu ya, langsung dia ralat, oh enggak, ini bukan anak saya, itu enggak boleh, enggak bisa seperti itu. Hadis akhrajahu al-Baihaqi wa huwa hasanun mauquf. Hadis ini hasan tetapi mauquf sampai pada sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, hadis ini ya, para ulama hadis berbeda pendapat di dalam menilai derajat hadis ini apakah sahih atau tidak. Sebagian ulama seperti Ibnu Hibban mengatakan hadis yang nomor 7 tadi ini hadis sahih. Bahkan Ibnu Hajar jelas mengatakan wasahhahahu Ibnu Hibban. Tetapi ya, Imam Al-Hakim juga mensahihkan hadis ini. Kata beliau bahkan ala syarti Muslim, berdasarkan syarat Imam Muslim. Imam Az-Zahabi mendiamkan, tidak mengomentari hadis ini. Ini perlu kami sampaikan, penting ya, karena derajat satu hadis itu penting. Ya, kalau Quran jelas kan tidak perlu diperdebatkan. Kalau hadis, nah, maka kalau kita ingin betul-betul mantap mengambil ilmu dari suatu hadis, kita harus paham juga
derajat hadis ini makbul atau mardud ya, sahih, hasan, maudhu atau dhaif misalnya. Nah, ini penting walaupun barangkali biasanya orang tidak begitu peduli ya. Nah, padahal ini penting. Nah, jadi ada memang yang mengatakan ini sahih. Tapi penilaian sahih dari Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim itu dikritik oleh ulama lain karena di dalam hadis ini ada seorang perawi bernama Abdullah bin Yunus. Jadi lengkapnya begini, an Yazid bin Al-Hadi an Abdullah bin Yunus an Sa'id al-Makbari an Abi Hurairah anin Nabi SAW. Nah, itu ada nama anak orang namanya Abdullah bin Yunus. Abdullah bin Yunus ini adalah orang yang hadisnya tidak pernah dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jadi kalau Imam Al-Hakim mengatakan ini berdasarkan syarat Imam Muslim, itu tidak sesuai karena tidak ditemukan ya, hadis-hadis dalam Sahih Muslim nama perawi yang bernama Abdullah bin Yunus. Maka gugurlah pernyataan sahih dari Imam Al-Hakim. Faktanya tidak ditemukan. Nah, tapi Imam Bukhari pernah menyebutkan hadis yang perawinya Abdullah bin Yunus di dalam At-Tarikh Al-Kabir ya, kitab beliau Tarikh Al-Kabir. Juga Ibnu Abi Hatim dalam kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Tapi sayang keduanya imam baik Imam Bukhari maupun Imam Ibnu Abi Hatim tidak mengkritik juga tidak mengapresiasi ya, tokoh yang bernama Abdullah bin Yunus ini. Nah, dan tidak ada yang mengatakan Abdullah bin Yunus ini terpercaya kecuali Ibnu Hibban. Dan tidak ada yang meriwayatkan hadis ini kecuali satu orang, Yazid bin Al-Hadi. Nah, itu jadi hanya satu orang yang meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Yunus dari sekian banyak para perawi, yaitu Yazid bin Al-Hadi, itu saja. Dalam Kutubus Sittah, dalam ilmu hadis itu ada yang disebut Kutubus Sittah, Bapak Ibu ya. Kutubus Sittah itu 6 kitab rujukan utama dalam hadis. Kalau Quran jelas satu mushaf, hadis itu kan banyak kitab hadis. Ada yang disebut Kutubus Sittah. Ini yang paling terpercaya dalam ilmu hadis ya, Kutubus Sittah itu. Ada 6. Pertama Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. 6 ya, saya ulangi. Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. 6. Ini kitab rujukan utama dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu diperluas menjadi Kutubut Tis'ah. Kutubut Tis'ah itu 9 kitab hadis. Nah, berarti yang 6 tadi ditambah 3. Ya. Bisa ngulangi nggak yang 6 tadi? Pertama apa? Bukhari, kedua Muslim, ketiga Abu Daud, keempat At-Tirmidzi, kelima An-Nasa'i, keenam Ibnu Majah. 6 itu namanya apa? Kutubu Sittah. Kutubu Sittah. Sittah itu 6, kitab yang 6. Nah, sementara Kutubut Tis'ah ada sebagian ulama hadis meluaskan lagi yang menjadi kitab-kitab yang menjadi rujukan pokok dalam hadis itu ada 9. Yaitu ya, kitab Al-Muwatta Imam Malik. Kitab apa? Al-Muwatta Imam Malik. Yang ke-8 kitab Musnad Ahmad bin Hambal. Musnad Ahmad bin Hambal. Yang ke-9 kitab Sunan Ad-Darimi. Sunan apa? Ad-Darimi. Nah, inilah dia 9 kitab rujukan pokok para ulama dalam hadis. Namanya namanya apa? Kutubu Tis'ah ya. Bukan Wali Songo ya, Kutubu Tis'ah ini ya. Ini jadi kalau merujuk hadis ya cari nih di kitab ini ada enggak gitu. Nah, banyak hadis-hadis Nabi yang tidak terdapat dalam kitab ini, dalam 9 kitab ini.
Maka ada ulama yang mencukupkan hadis itu cukup hanya di 9 kitab ini. Ada atau tidak? Kalau tidak ada pasti akan dikorek-korek. Ini hadisnya seperti apa? Nah, hadis ini dari Abu Hurairah tadi yang perawi salah satu namanya Abdullah bin Yunus ini ternyata di dalam kutubus sittah yang 6 tadi dia tidak ditemukan kecuali dalam Sunan Abi Daud dan An-Nasa'i. Ada di 2 kitab ya. Kitab Abu Daud dan kitab An-Nasa'i. Ibnu Al-Qattan beliau komentar Abdullah bin Yunus ini la yu'rafu haluhu, tidak diketahui keadaannya. Nah, bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar ini penulis kitab Bulughul Maram, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab At-Taqrib beliau mengatakan Abdullah bin Yunus ini majhulul hal. Majhul ya tidak diketahui, tidak dikenal. Ini siapa gitu. Latar belakang nasabnya enggak dikenal. Terus ya termasuk ya, dia dulu belajar kepada siapa, muridnya siapa, itu tidak dikenal Abdullah bin Yunus ini. Tapi nah, Ibnu Hajar bilang makbul, tapi bisa diterima katanya. Nah ini agak aneh juga ya. Ketika biasanya para ulama kalau mengatakan majhul tidak dikenal langsung dihukumi dhaif gitu. Tapi Ibnu Hajar enggak. Dia memang tidak dikenal keadaannya tapi dia makbul katanya. Kenapa makbul? Nah, beliau punya alasan. Karena ada ulama hadis yang mensahihkan siapa tadi? Ibnu Hibban. Nah, dan Bapak Ibu ya Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim tadi ya. Imam Al-Hakim, walaupun tadi tausik dari Imam Hakim gugur karena ternyata tidak ditemukan dalam Sahih Muslim. Yaitu Bapak Ibu dan Jemaah sekalian, sehingga ada sebagian ulama mengatakan hadis ini termasuk kategori hadis yang lemah menurut sebagian ulama. Nah, ini Bapak, jadi ada 2 pandangan ya. Ada yang mengatakan hadisnya lemah, ada juga mengatakan hadisnya sahih. Yang mengatakan sahih siapa tadi? Ibnu Hibban, dan yang mengatakan makbul tadi siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bisa diterima hadisnya. Sehingga beliau mencantumkan hadis ini dalam kitab Bulughul Maram. Nah, sementara hadis yang kedua, hadis dari Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, riwayat Imam Al-Baihaqi tadi. Ibnu Hajar sendiri komentar ini hasan mauquf, hadisnya hasan. Hasan itu hadis yang bisa diterima, tapi mauquf itu tidak sampai pada Nabi, hanya sampai pada level sahabat yaitu Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nah, meskipun demikian sanad hadis ini dianggap lemah karena ada tokoh namanya Mujalid bin Said Al-Hamzani. Ini orang dilemahkan oleh Imam Ahmad, oleh Yahya bin Sa'id, oleh Ibnu Ma'in, oleh Abu Hatim, oleh Imam An-Nasa'i dan yang lainnya. Bahkan Ibnu Hajar sendiri mengatakan laisa biqawi ya dalam kitab At-Taqrib. Kalau di sini beliau katakan hasan mauquf ya. Kadang-kadang begitu ya Bapak Ibu. Ada ulama, wah ini tidak kuat. Oh ini hasan. Kok bisa? Nah, bisa. Nah, itulah manusia ya. Kadang-kadang ya berpendapat A, di tempat lain berpendapat B. Imam Syafi'i gitu juga. Kan ada kaul qadim, ada kaul jadid. Kaul qadim itu pendapat beliau yang lama. Ketika pindah, ya saya lupa di Baghdad dulu atau di Mesir dulu ya. Jadi ketika pindah tempat, beliau berfatwa, tapi fatwanya berbeda dengan fatwa sebelumnya. Nah, itu disebut dengan kaul jadid, pendapat baru, pandangan baru dari Imam Asy-Syafi'i. Berubah, ya mungkin berubah. Begitu juga saya Al-Albani dalam menilai hadis. Kadang ada yang berubah. Nah, bagaimana kita mendudukkan masalah yang seperti ini?
Kok nggak konsisten sih? Iya kan? Marai bingung. Gampang sebenarnya. Kalau ada seorang ulama memberikan pandangan yang berbeda di waktu yang berbeda, di kitab yang berbeda, mana yang dijadikan sandaran? Yang terakhir, betul. Yang terakhir. Artinya berarti yang terakhir itu sebagai ralat koreksi, iya, dari pendapat sebelumnya. Maka lihatlah yang terakhir. Kan dalam Al-Quran atau hadis juga ada istilah ilmu nasah mansuh. Yang dipakai yang mana? Yang belakangan. Yang menasah pasti yang belakangan. Gitu. Nah itu, jadi gampang sebenarnya, nggak usah bingung gitu. Cuma emang yang agak repot, ini yang duluan yang mana? Kan gitu. Misalnya di dalam kitab Bulughul Maram, Ibnu Hajar beliau menilai ini hadis yang kedua dari Umar tadi hasan makbul kan? Apa tadi hasan mauquf kan? Di dalam kitab At-Takrib beliau mengatakan ya dengan penilaian yang berbeda, laisa biqawi tadi. Pertanyaannya, lebih dulu mana? Ya kan? Beliau menyusun kitab At-Takrib dulu atau kitab Bulughul Maram dulu. Itu tugas kita tuh. Nah, mencari ya untuk supaya kita yakin ternyata pendapat terakhirnya adalah ini. Nah, sayangnya di dalam kitab Minhatul Alam ini beliau tidak menjelaskan antara kitab At-Takrib dan kitab Bulughul Maram ini duluan mana itu. Kalau disebutkan kita gampang. Yaitu Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, baik itu terkait dengan derajat hadis ini ya. Lalu apa kesimpulannya Bapak Ibu dan sekalian? Ada dua kesimpulan penting. Kesimpulan pertama, fil hadisi wa'idun azimun liman khonat zaujaha wa makanat rajulan min nafsiha fahamilat minhu. Hadis ini di dalamnya ada ancaman yang sangat besar bagi seorang wanita yang berkhianat kepada suaminya. Dia memberikan kesempatan laki-laki lain untuk bergaul dengan dirinya sampai dia hamil dari si laki-laki lain itu. Setelah dia hamil, dia menyandarkan anak yang dikandungnya kepada suaminya. Padahal itu hasil hubungan dia dengan laki-laki lain. Itu gampang dianalisanya ya. Apalagi di zaman sekarang itu ya. DNA. Tapi mungkin karena laki-lakinya selalu husnuzon sama istrinya, ya terima aja. Padahal si wanita itu sadar betul ini bukan dari suaminya gitu. Tapi dia mengatakan ini anak suamiku. Nah, jadi wanita yang seperti itu ancamannya keras tadi. Apa ancamannya tadi? Tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak akan dimasukkan ke surga. Nah, itu. Ngeri kan? Apalagi kalau kita paham bahasa Arab ya. Kata lan, huruf kan tadi walan yudkhilahallahu jannatahu. Lan itu harfu nafyin lil istiqbal al muabbad. Huruf yang fungsinya untuk menafikan ya, sesuatu di masa yang akan datang dan itu abadi selama-lamanya. Contoh gampang begini. Saya kasih contoh dalam ungkapan lainnya. Layu akhya. Lan kata lan itu tadi harfu an-nafyi lil mustaqbal al muabbad. Huruf yang menafikan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang dan itu abadi. Artinya nggak mungkin. Bahasa gampangnya tidak mungkin. Jadi kalau diterjemahkan, wanita ini tidak mungkin akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Nah itu, walaupun dia seorang muslim, walaupun dia bertauhid dan seterusnya, itu kalau kita pahami secara letterlek berdasarkan keterangan bahasa seperti itu. Lan, karena Allah menggunakan kata lan ya. Dalam contoh lain yang lebih gampang misalnya. Lan tarji'a
al ayyamul lati madot, tidak akan kembali hari-hari yang telah berlalu. Hari yang berlalu mungkin kembali nggak? Enggak ya. Seperti tidak mungkinnya hari-hari yang lalu kembali. Tidak mungkin. Impossible bahasa Paisnya. Bahasa Pais kadar impossible. Nah itu Bapak Ibu. Kan ngeri ini. Nah, tapi ada pertanyaan penting dari Pak Supri tadi. Gimana kalau dia seorang muslimah dan dia bertauhid? Apakah dosa besar seperti berzina itu bisa menjadikan seseorang kekal dalam neraka? Nah, itu kan pertanyaan penting. Sementara dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dosa besar tidak akan mengekalkan seseorang dalam neraka. Tidak akan. Dakhalal jannah. Nah, saya ulangi ya. Man qala, nah ini supaya lebih jelas yang disampaikan Pak Is tadi. Man qala la ilaha illallah fi akhiri kalamihi, atau man qala fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah atau wajabat alaihil jannah. Barang siapa orang yang mengucapkan di akhir, nah ada kata itu Pak Is, di akhir perkataannya la ilaha illallah, dia wajib masuk surga. Dia pasti masuk surga. Di akhir. Maka apa yang maksud di akhir? Kata terakhir. Sebelum dia mati. Saat dia mau mati, sakaratul maut, dia kesakitan gitu. Lalu dia bilang la ilaha illallah. Terus mati. Nah ini orang wajib masuk surga. Itu tanda husnul khotimah. Kira-kira kita mampu atau tidak? Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Gampang apa susah? Susah. Nggak semua orang. Ada yang pernah melihat orang sakaratul maut mendampingi sampai wafat, ada? Belum pernah? Coba lihat. Ya perhatikan. Saya pernah. Susahnya bukan main. Padahal istrinya ada, anak-anaknya ada. Saya waktu itu di rumah sakit Wirosaban ya, bulan Ramadan tahun 2006 atau 2007. Pas Ramadan hari kedua saya sakit, masuk rumah sakit 4 hari. Di ruangan itu ada 2 orang, saya sama pasien 1 lagi. Sejak dia datang, itu dia teriak terus. Sakit gitu terus. Istrinya Pak ada yang Pak nyebut. Tapi ada juga keluarga bilang, Pak, la ilaha illallah, Pak, la ilaha anaknya gitu ya. Nah, Bapak, sampai akhirnya itu berdekatan. Ini aja. Akhirnya dia menghabiskan napas terakhir, sama sekali nggak bisa. Yang keluar kata terakhir apa? Sakit. Itu Bapak Ibu. Nah itu yang pernah saya lihat sendiri ya. Padahal istrinya berjilbab, anak-anaknya berjilbab, ditalkin, nggak bisa. Tapi semoga kita semua mudah-mudahan ya dimudahkan oleh Allah Ta'ala saat kita mati nanti mampu lisan kita mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Nah, itu yang tadi Pak Is sampaikan. Nah, ini bagaimana dengan orang muslimah? Dia bertauhid tapi berzina, melakukan dosa besar. Apa dosa yang tidak akan Allah ampuni? Syirik. Ya, syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang mensekutukan Allah dan akan mengampuni dosa selain itu, saya syirik. Berarti dosa besar diampuni tidak? Bisa. Insya'a adzaba wa insya'a ghafara. Kalau Allah mau, Allah azab dulu dia. Kalau Allah mau, ya Allah ampuni, bisa. Mungkin dia bertaubat gitu ya, lalu Allah ampuni. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, itu ya terkait dengan kata lan tadi. Berarti, nah, maka tadi ada sebagian ulama mengatakan ini hadisnya tidak sahih tadi kan. Alasannya tadi ada perawi yang lemah. Kalau menggunakan la yudkhiluhallahu jannatahu mungkin nggak begitu masalah. Tapi kalau lan itu berarti dinafikan selama-lamanya ya, di masa yang akan datang. Nah, ini problem secara matan di situ ya. Sekalian azan ya Allah wa iyyakum ajmain.
Nah, akan tetapi ya, andai kata ini hadis bisa diterima, nah, ini menunjukkan ancaman keras terhadap si wanita tadi, walaupun mungkin masuk surga tapi diazab dulu. Itu karena dosa besar yang dilakukannya yaitu berzina dengan laki-laki lain. Apa Bapak Ibu hukuman zina itu? Kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Ta'ala sampai dia mati. Di alam kubur saja sudah diazab. Apa azabnya? Ada yang tahu? Kata Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, ya, orang yang berzina lalu dia mati dan belum sempat taubat, maka kelak nanti di alam barzakh dia akan direbus di sebuah tungku yang bawahnya besar, atasnya sempit. Dibakar oleh api yang sangat besar dalam keadaan telanjang bulat. Lalu kalau matang naik ke atas, menggelembung gitu ya, matang naik ke atas, plung gitu. Nanti disambar oleh api dari bawah, terus pecah lagi, bles, turun lagi. Begitu terus. Azab di alam barzah yang dirasakan oleh siapa? Pezina. Itu ngeri Bapak Ibu. Nah, ya. Apalagi Rasul mengatakan dalam hadis yang lain dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu tempat mampir pertama negeri akhirat. Paman yanju minhu, barang siapa dia selamat di alam kubur, pama ba'dahu aisar, maka kehidupan setelahnya lebih gampang. Kalau dia selamat di alam kubur. Ada nggak jaminan kita selamat di alam kubur? Kita ada jaminan? Enggak ya. Makanya Rasul nyuruh kita untuk mohon perlindungan dari azab kubur di setiap doa tahiyat akhir. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu betul-betul ya kita mohon supaya Allah lindungi kita dari azab kubur. Coba kalau kita lihat doa zikir pagi petang, berapa kali itu Rasul mencontohkan mohon perlindungan dari azab kubur? Lebih dari sekali itu di rangkaian doa zikir pagi petang itu. Nah, ini penting. Nah, sebaliknya kata Nabi, wa man lam yanju minhu, jika dia tidak selamat di alam kubur, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka kehidupan setelahnya itu lebih susah, lebih ngeri. Nah, na'udzubillahi min dzalika. Baik, itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya. Setidak-tidaknya itu ancaman lain yang kita bisa temukan dalam hadis lain tentang azab bagi pezina. Ya itu ancaman keras ya. Semoga Allah lindungi kita dan anak keturunan kita dari zina ya. Amin ya rabbal alamin. Kesimpulan berikutnya Bapak Ibu dan hadis sekalian, ya, hadis ini juga mengandung ancaman ya bagi seorang suami yang tidak mengakui anaknya sendiri, padahal dia tahu itu anaknya, tapi dia nggak mau ngakui anaknya, mungkin gara-gara ribut sama istrinya. Nah, itu ya, yang seperti dulu pernah saya contohkan ya, ada seorang suami menuduh istrinya berzina. Anak yang ada dalam kandunganmu itu anaknya si fulan, katanya kan gitu, nggak ngakui, padahal dia sadar kalau dia suka menggauli istrinya. Nah, maka orang yang seperti itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman apa? Dia tidak bisa melihat Allah pada hari kiamat, artinya dia akan kehilangan nikmat besar. Dan yang kedua, dia akan dipermalukan oleh Allah taala kelak nanti di hadapan makhluk-makhluk yang lain pada hari kiamat. Yaitu kesimpulan yang kedua. Yang terakhir, berdasarkan hadis dari Umar tadi, nah, hadis ini menunjukkan kalau ada seorang ayah, seorang suami pernah mengakui bahwa ini anak saya, meskipun sebentar, lalu kemudian langsung dia meralatnya, itu nggak bisa. Ralatnya tidak diterima, gitu.
Nah, karena dia sudah ngaku gitu. La yumkinu nafyuhu abadan, tidak mungkin dia menafikan nasab anaknya itu kepada dirinya selama-lamanya. Ya, ini Bapak Ibu dan sekalian, ya hadis yang ke-7 dan 8. Yang terakhir, hadis ke-9 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qol, ada seorang laki-laki berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, inna mraati waladat gulaman aswad." Sesungguhnya istriku melahirkan seorang anak berkulit hitam. Kenapa dia ini ingin melakukan tuduhan zina kepada istri, tapi secara dengan bahasa sindiran, tidak langsung. Dia ragu gitu. Aku kulitku putih, istriku putih, kok anaknya hitam? Nah, itu dia ragu-ragu, ini kok iso anaknya sopo gitu ya. Nah, ini lalu kata Nabi, "Qol halaka min ibil?" Kamu punya unta enggak? Qol, "Nah, iya saya punya unta." Qol, "Fama alwanuha?" Apa warna untamu apa? Merah katanya. Qala humrun, merah. Hal fiha min awraq? Ada enggak yang warnanya abu-abu? Qala na'am, iya ada juga. Untaku rata-rata warnanya merah, yang abu-abu ada enggak kata Rasul? Ada juga. Terus gimana tuh? Kok bisa untamu merah warna? Ada unta yang warnanya abu-abu, coba gimana? Kan Rasul tanya sama dia, kok bisa kamu punya unta warnanya merah, tapi ada juga unta yang warnanya abu-abu. Mirip nggak? Nggak mirip kan? Maksud saya mirip nggak dengan kejadian dia putih, istrinya putih, anaknya kok hitam? Mirip kan? Nah, akhirnya orang itu jawab, mungkin karena dia tertarik oleh gen orang tua sebelumnya. Nah, maka begitu juga dengan anakmu, bisa jadi kulitmu putih, istrimu putih, mungkin ada gen dari orang tuamu, kakekmu, atau orang tua istri kakeknya yang kulitnya hitam. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Nah, akhirnya dia paham juga, oh gitu. Jadi mungkin. Nah, jadi orang ini menyindir untuk menafikan anaknya, tapi tidak dibolehkan oleh Nabi, ya. Karena bisa jadi orang itu anaknya berbeda warna kulitnya karena masalah genetik gitu ya. Nah, ini hadis terakhir, kesimpulannya sekalian, hadis ini menunjukkan bahwa kita harus hati-hati dalam masalah nasab. Jangan mudah-mudah menolak nasab yang dari kita sendiri gitu. Jelas dia sering menggauli istrinya, kok anaknya berbeda kulit, gara-gara itu lalu kemudian dia tolak. Itu jangan gitu. Karena ada unsur genetik. Jadi jangan gampang-gampang melakukan tuduhan zina kemudian meli'an, karena bisa jadi ada faktor lain. Jadi saya kira ini apa yang bisa kita bahas. Alhamdulillah tuntas sudah bab tentang li'an, ya hadis-hadisnya. Jadi saya kira ini insya Allah nanti kita akan membahas bab tentang iddah, ya. Iddah bagi wanita. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Ini udah isya ini ya. Jadi cukup aja ya. Ya, mohon maaf. Mudah-mudahan nanti di waktu yang akan datang ada kesempatan untuk tanya jika ada yang belum jelas. Terima kasih Bapak Ibu, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Mari kita akhiri kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.